Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang pengantar hukum Indonesia pada mata kuliah ini tentang sistem hukum, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Sistem hukum di Indonesia merupakan perpaduan unik dari berbagai tradisi hukum yang berbentuk identitas hukum nasional. Sebagai pondasi negara hukum, sistem ini mengatur seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ada beberapa sistem hukum di Indonesia, yaitu hukum Eropa kontinental, ada hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif nasional. Hukum Eropa kontinental yaitu warisan kolonial yang membentuk struktur hukum tertulis dan kodifikasi. Sedangkan hukum adat, kearifan lokal yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Dan hukum Islam, prinsip syariah yang berlaku dalam hukum keluarga dan ekonomi. Serta hukum positif nasional, yaitu hukum yang tertulis bersumber dari Undang-Undang 1945 dan peraturan perundang-undangan. Karakteristik sistem hukum Indonesia yaitu ada pluralisme hukum, supremasi konstitusi. Pluralisme hukum Indonesia mengakui dan mengakomodasi berbagai sistem hukum yang hidup di masyarakat. Hukum adat dan hukum agama berjalan berdampingan. Dengan hukum nasional menciptakan harmoni dan keberagaman. Selanjutnya yaitu supremasi konstitusi, yaitu Undang-Undang 1945 sebagai hukum tertinggi memberikan arah dan landasan bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun hierarki perundang-undangan di Indonesia yaitu yang paling tinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua adalah ketetapan MPR, yang ketiga adalah undang-undang atau Perpu, yang keempat adalah peraturan pemerintah, dan kelima adalah peraturan presiden, perda provinsi, dan perda kabupaten dan kota. Struktur hierarki ini memastikan tidak ada pertentangan antara peraturan dan menjaga konsistensi hukum nasional. Adapun hukum tata negara, pengatur struktur dan kekuasaan negara, merupakan tulang punggung sistem ketatanegaraan Indonesia, mengatur bagaimana negara dijalankan, bagaimana lembaga-lembaga negara berinteraksi, serta menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Ada beberapa pengatur struktur dan kekuasaan negara dalam hukum tata negara, yaitu ada era pra-reformasi, ada reformasi, ada amandemen, dan ada pasca amandemen. Fungsi dan tujuan hukum tata negara yaitu negara hukum dan demokrasi, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan HAM. Negara hukum dan demokrasi menjamin penyelenggara negara berdasarkan prinsip negara hukum atau Rechtsstaat dan kedaulatan rakyat. Setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas. Pemisahan kekuasaan mengatur pembagian kekuasaan legislatif yaitu DPR, eksekutif yaitu presiden, dan yudikatif yaitu Mahkamah MA dan MK secara seimbang dengan sistem check and balance. Selanjutnya yaitu perlindungan HAM, melindungi hak asasi manusia dan menjamin partisipasi aktif warga dalam proses pemerintahan melalui mekanisme demokrasi. Contoh konkret dalam hal ini yaitu ketika di Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum, menjamin keadilan konstitusional. Selanjutnya ada hukum administrasi negara, yaitu regulasi penyelenggara pemerintahan. Hukum administrasi negara atau HAN mengatur tata cara pelaksanaan kekuasaan pemerintahan oleh pejabat publik dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pengaturan kepada masyarakat. Ada beberapa
regulasi, yaitu terbagi 4 regulasi, yaitu ada asas ada asas legalitas, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hukum. Asas legalitas yaitu setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta transparansi yaitu keterbukaan informasi dalam proses administrasi pemerintahan. Akuntabilitas, pertanggungjawaban pejabat publik atas keputusan yang dibuat. Yang terakhir yaitu perlindungan hukum, jaminan hak masyarakat untuk mendapat perlindungan dari tindakan pemerintah. Contoh penerapan prosedur penerbitan izin usaha melalui sistem OSS, yaitu Online Single Submission, yang transparan dan dapat dilacak, serta mekanisme pengawasan melalui ombudsman untuk memastikan pelayanan publik yang berkualitas. Jadi salah satu contoh dalam hukum administrasi negara yaitu dalam penerbitan izin yang melalui OSS, ya, Online Single Submission. Nah, selanjutnya konsep negara hukum dalam hukum administrasi. Supremasi hukum, ada perlindungan hukum, dan partisipasi demokratis. Yang sering kita ketahui bahwa partisipasi demokratis yaitu masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam proses administrasi negara, termasuk dalam perumusan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan pemerintah. Selanjutnya supremasi hukum yaitu penyelenggaraan pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku, dan perlindungan hukum yaitu warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang merugikan melalui mekanisme keberatan administratif dan gugatan di PT-UN atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya ada di sini mekanisme administrasi negara. Ada beberapa hal, jadi mekanisme administrasi negara yaitu pemohon melakukan pengajuan, setelah pengajuan ada pemeriksaan dokumen, selanjutnya ada keputusan administrasi, mekanisme keberatan, yaitu sistem ini memastikan proses administrasi yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta melindungi hak warga negara dari kesewenang-wenangan pemerintah. Dalam hal ini ada dari tiga ini ada sistem hukum, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara, yaitu sinergisitas dari ketiga pilar hukum ini membentuk ekosistem hukum yang saling melengkapi dan memperkuat untuk mewujudkan tata kelola negara yang efektif. Jadi ada dari ketiga ini yaitu sistem, boleh saya jelaskan lagi, yaitu sistem hukum berarti menyediakan kerangka normatif dan hierarki peraturan sebagai fondasi. Artinya sistem hukumnya itu menyediakan kerangka serta ada hukum tata negara atau HTN yang yaitu mengukur struktur. Jadi menyediakan ada, mengukur ada, dan mengatur, yaitu di hukum administrasi negara. Contoh dari sinergisitas ketiganya yaitu saya ada beberapa contoh, salah satunya ketika terjadi pelanggaran administrasi negara yang merugikan masyarakat. Sistem hukum menyediakan kerangka aturan, hukum tata negara menentukan lembaga mana yang berwenang, dan hukum administrasi negara mengatur prosedur penyelesaiannya. Selanjutnya kesimpulan dari ketiga hal tersebut yaitu sistem hukum, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara, yaitu kesimpulannya agar dapat kita memahami hukum untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis, terus penguasaan komprehensif, adaptasi dan evaluasi, serta komitmen bersama. Demikian video ini saya buat untuk secara singkat tentang sistem hukum, hukum tata negara, dan hukum administrasi. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.